猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Jushi membuat rencana sesuatu untuk menghadapi masalah ini, sampai akhirnya dia mengeluarkan avatarnya. Di sisi lain, Xiaoyan akhirnya sampai di bintang langit, sehingga hujan menyerahkan dirinya, dan scene pun berganti. Xiaoyan pun akhirnya mengeluarkan avatar Laozu, yang mana avatar ini mempunyai kekuatan mutlak dari jutaan jiwa yang ada di dalamnya. Lalu, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, kabut hitam yang dibentuk oleh kekuatan kegelapan dari jutaan jiwa langsung mengembun di sekitar avatar Laozu. Kemudian, dengan pikirannya, Xiaoyan pun mengendalikan avatar itu, dan kekuatan kegelapan langsung menyebar ke daerah sekitarnya. Di sisi lain, ketika musuh melihat ini, pemimpin pemburu dewa tahu bahwa Xiaoyan akan menghentikannya. Jadi, ia segera mengubah segel di jarinya, dan bersiap untuk menggunakan formasi pengubah langit. Ketika melihat adegan ini, Xiaoyan pun melesat dengan sangat cepat, dan kemudian dia berteriak dengan suara yang keras. "Teknik Yobeng!" ucap Xiaoyan sambil berteriak. "Teknik domain api putih!" ucap Xiaoyan kembali. Xiaoyan berpikir bahwa satu-satunya hal yang bisa menghentikan mereka bergerak adalah teknik Yobeng dan domain api putihnya. Tetapi, dia juga tahu bahwa jika dia ingin menghentikan mereka atau membatasi formasi itu dalam waktu yang singkat, hanya Goyanlah yang bisa melakukannya. "Aku memang tidak bisa memecahkan formasi itu, tapi sepertinya tidak masalah untuk mengendalikannya selama beberapa saat," ucap Goyan sambil memandang formasi itu. Kini Goyan menggertakkan giginya, dan kemudian cahaya biru keluar dari mata besarnya. Lalu, cahaya itu menutupi formasi mata langit yang sudah siap untuk menyerang Xiaoyan. Untungnya, hujan mengulur waktu sebelumnya, sehingga Goyan juga menggunakan waktu ini untuk mengembalikan kekuatannya. "Cepatlah, bocah sialan! Aku tidak bisa menahan formasi itu terlalu lama," ucap Goyan sambil melirik Xiaoyan dengan marah. Dalam beberapa napas, kekuatan dari avatar Laozu memimpin untuk menyerang para pemburu dewa. Bahkan, di dalam domain Yobeng dan bayan formasi yang dikendalikan Goyan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, ketika tubuh Xiaoyan mendekat, dia langsung melesat ke arah pemimpin pemburu dewa. Kekuatan pemimpin itu adalah langkah kedua dari keabadian Kaisar, dan itu jauh lebih lemah daripada Sanzen sebelumnya. Di sisi lain, sayap dewa di belakang Xiaoyan membuat kecepatan yang sangat meningkat. Dia tersapu dengan kecepatannya, dan kekuatan kegelapan dari avatar Laozu langsung menelan ratusan pemburu dewa yang dia lewati. Setelah sadar, pemimpin pasukan melihat Xiaoyan yang sedang menyerang. Matanya tiba-tiba menunjukkan tatapan tegas, dan sepertinya dia berencana untuk membunuh Xiaoyan dengan serangan yang kejam. "Teknik yang mengesankan ini dilakukan oleh Dewa Bintang 8. Apakah kau mencari kematian?" ucap pemimpin itu sambil berteriak. Kemudian, pemimpin itu memusatkan pandangannya. Kekuatan abadi yang kuat langsung melonjak di tubuhnya. Dan kemudian, untaian energi emas segera mengembun di tinjunya. Sementara itu, mata Xiaoyan sedikit berkerut. Meskipun ia memiliki sayap dewa saat ini, jika dia menghadapi langkah kedua, masih terlalu sulit untuknya. Dan tujuannya saat ini adalah untuk mencegah formasi mata langit yang akan menghancurkan bintang. Detik berikutnya, sesosok pun muncul dari udara tipis di depan Xiaoyan yang tengah melesat di udara. Ketika sosok ini muncul, pemimpin pemburu dewa yang masih penuh percaya diri tiba-tiba mengecilkan pupil matanya. Dan ternyata, sosok yang muncul ini adalah avatar Yuan Shen. Baiklah, mari kita lihat. Apakah kamu bisa menerima pukulan ini atau tidak? Ucap Xiaoyan yang menggunakan avatar Yuan Shen. Kemudian, avatar Yuan Shen mengepalkan tangannya dan mengayunkan tinjunya ke arah pemimpin pemburu dewa. Tentu saja, dengan kekuatan avatar Yuan Shen yang sudah mencapai tubuh abadi bintang 3, langkah kedua keabadian Kaisar tidak akan bisa melawan teknik tinjunya.
Pemimpin itu juga tampaknya merasakan tekanan yang sangat kuat dari Avatar Yuan Shen, tapi pada saat ini dia sudah terlambat untuk mundur. Ia tidak memiliki sumber energi. Ini sedikit aneh, gumam pemimpin itu sambil menyipitkan matanya dan memandang tubuh Avatar Yuan Shen. Kemudian, tinju dari kedua belah pihak pun membanting dengan keras pada waktu yang bersamaan. Suara teredam pun terdengar di udara, dan gelombang energi yang mengandung kekuatan mengerikan juga mengalir dengan panik. Setelah tinju keduanya bertabrakan, itu menyebabkan semua sosok dalam jarak 100 meter terguncang ke belakang. Adapun tubuh Xiaoyan yang memblokir serangan dari formasi mata langit, tubuhnya dipantulkan. Dia tidak berhenti, tetapi meraung keras ke 100 pemburu dewa lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu sayap dewa yang tajam seperti bilah memotong para pemburu dewa itu, hingga darah berceceran di mana-mana. Di bawah domain Dewa Api, semuanya dipengaruhi oleh Bai Yan. Sosok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk langsung membunuh puluhan pemburu dewa. Adapun jiwa mereka, semuanya dibawa pergi oleh Avatar Laozu. Meskipun Avatar Laozu sekarang memiliki puluhan juta jiwa, namun Xiaoyan juga perlu terus-menerus menyerap jiwa untuk mempertahankan kekuatannya. Pada saat ini mata Xiaoyan dingin dan keras. Kemudian, ia menggunakan teknik pembentukan kehidupan untuk menyatukan tubuhnya dengan Avatar Laozu. Hal ini dikarenakan sayap dewa memberikan Xiaoyan kekuatan tempur yang kuat. Itu juga menghabiskan banyak kekuatan jiwanya. Sehingga Xiaoyan harus bergabung dengan Avatar Laozu untuk mengatasi kekurangan ini. Ketika melihat pasukannya dibantai oleh Xiaoyan, mata pemimpin pasukan pun terlihat ketakutan. Tetapi ketika dia melihat bahwa lengannya tidak bisa menahan serangan dari Avatar Yuan Shen, lengannya pun langsung patah hingga menembus ke dalam tubuhnya. Namun, di sisi lain, Avatar Yuan Shen tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ia sekali lagi mengangkat tangannya dan menghantam dada pemimpin itu dengan tinjunya. Tiba-tiba suara retakan tulang bergema di udara. Tinju Avatar Yuan Shen menembus dada pemimpin itu, dan kemudian pemimpin itu menyemburkan darah dari mulutnya. Terlepas dari cedera serius, semua batu giok muncul di tangan pemimpin itu, dan kemudian dia melemparkannya ke arah kekosongan. Lalu, muncullah lubang hitam yang tiba-tiba di dalam kekosongan. Melihat ini, Xiaoyan langsung tahu bahwa pemimpin pemburu dewa itu akan melarikan diri. Jadi, ia langsung mengendalikan Avatar Yuan Shen dan melesat ke arahnya seperti bola meriam. Pemimpin itu sudah tidak berdaya. Pada saat retakan muncul, dia tidak peduli tentang apapun, dan seteguk darah besar menyembur keluar dari mulutnya. Saat ini, dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya, dan kecepatannya juga sudah sangat lambat. Dia bahkan bergegas dan merangkak ke dalam lubang itu, sehingga ketika Avatar Yuan Shen menyusulnya, dia sudah masuk lubang itu, lalu berhasil melarikan diri. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Ketika melihat ini, ia akan sangat merepotkan untuk mengejarnya sekarang. Apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa orang itu sebenarnya memiliki sarana untuk membuat sebuah portal. Namun di sisi lain, portal itu sangatlah kecil, yang berarti jarak perpindahnya tidak akan jauh. Pada saat ini sebagian besar pasukan pemburu dewa sudah dalam keadaan sulit, dan mereka mulai bergabung untuk melawan Xiaoyan. Ketika mereka berpikir akan dapat bergabung untuk menghadapi Xiaoyan, Avatar Yuan Shen pun tiba-tiba bergegas ke medan pertempuran, dan dia terlihat seperti dewa pembunuh. Di hadapan pemburu dewa bintang 8, sebelum tinju Avatar Yuan Shen mendarat di tubuhnya, daging dan darah mereka mulai hancur, hingga tinju yang kuat itu pun akhirnya jatuh di tubuh mereka. Seluruh tubuh pemburu dewa itu pun meledak, dalam sekejap meledak menjadi awan darah, dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa, sedangkan jiwanya langsung dihisap oleh Avatar Laozu. Adegan ini sangat menakutkan, sehingga membuat semua pemburu dewa menyusutkan pupil mata mereka. Bagaimanapun mereka juga masih berada di tingkat dewa bintang 8. Bahkan, kultivator dari langkah kedua keabadian kasar kesulitan untuk menghadapi dengan Avatar Yuan Shen. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan bisa menghindari kematian di depan Xiaoyan? Pada saat ini, tatapan semua pemburu dewa berbalik arah kepada Yuan Shen. Seolah-olah ancaman dari sosok Xiaoyan saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Avatar Yuan Shen. Sementara pemburu dewa masih ketakutan, sosok Avatar Yuan Shen perlahan mengangkat kepalanya. Itu adalah tatapan acuh dari Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, puluhan pemburu dewa yang tengah berkumpul pun tiba-tiba tersebar dalam sekejap. Semuanya melesat pergi ke arah yang berbeda, karena ada perasaan krisis kematian yang menyelimuti mereka semua. Karena ini adalah pilihan kalian, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang, gumam Xiaoyan.
Setelah Xiaoyan bergumam, kekuatan jiwa dari tubuh Avatar Lozhu pun menyebar. Kekuatan yang benar-benar menekan mereka. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan juga melintas dari penyatuan tubuhnya. Bayan juga menyebar, dan domain Dewa Api yang dibentuk oleh Bayan pun menyelimuti wilayah ratusan kaki di sekitarnya. Pada saat berikutnya, ketika para pemburu dewa ini tersentak, Avatar Yuan-Shen melangkah maju, dan sosoknya melesat keluar dengan tinjunya yang mendarat di tubuh para pemburu dewa ini. Di bawah pukulan ini, semua tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Tidak peduli dari kekuatan apa kamu berasal, jika kamu berani membunuh kami hari ini, Istana Dewa Pemburu masih akan membuatmu membayar darah demi darah, ucap salah satu pemburu dewa itu. Akan tetapi, setelah orang itu berteriak dengan marah, cahaya dingin tiba-tiba menyala, dan kepalanya pun langsung terbelah, lalu suaranya berhenti dalam sekejap. Di sisi lain, sosok Xiaoyan menggerakkan sayapnya, dan tubuhnya dengan cepat melesat, lalu Xiaoyan kembali bersatu dengan tubuh Avatar Yuan-Shen. Setelah pemburu dewa terakhir dihajar dan dibunuh, kehampaan di sekitar pun akhirnya menjadi tenang. Kali ini, kabut telah muncul di seluruh kehampaan, yang semuanya berasal dari para pemburu dewa yang telah dibunuh hingga tak tersisa. Pada saat ini, sosok Xiaoyan tidak menghentikan langkahnya, dan dia terus berjalan di dalam kabut. Namun setelah beberapa saat, dia perlahan melambat dan merentangkan telapak tangannya dengan ratusan cincin di telapaknya. Xiaoyan segera menyeringai karena senang, dan sifat aslinya pun kini terungkap. Ketika melihat senyuman Xiaoyan yang mengerikan, Wu Jian juga menunjukkan senyum masam dan merasa tidak berdaya. Dia masih tidak bisa mengetahui alasannya dengan jelas. Wu Jian tahu betul bahwa Xiaoyan sangatlah kuat, dan cincin yang didapatkan dari orang-orang ini tidak terlalu berguna. Tetapi, Xiaoyan tampaknya sangat tertarik dengan cincin rampasan ini. Setelah cukup lama, Xiaoyan menghela napas lega, dan Wu Jian juga melakukan hal yang sama. Namun sekarang, rananya telah jatuh langsung ke tingkat Dewa Bintang 9 karena kehilangan jantungnya. Ia tidak lagi memiliki kekuatan keabadian, dan itu jelas akan sangat sulit untuk bertahan hidup di tempat ini. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba merasa ada yang salah dengan Avatar Yuan-Shen, karena setelah pertempuran ini, tampaknya ia memiliki perasaan menolak kehendak. Segera, Xiaoyan pun tanpa ragu-ragu langsung menyinggil Avatar Yuan-Shen ke dalam 9 peti mati. Aku berterima kasih kepada Tuan karena telah menyelamatkan semua makhluk hidup di bintang langit, ucap Wu Jian yang sudah tiba di hadapan Xiaoyan dan berlutut dalam kehampaan. Melihat adegan ini, Xiaoyan pun segera melangkah maju dan membantu Wu Jian untuk berdiri. Lalu ia perlahan berkata, "Bangunlah, sebenarnya bencana yang dialami bintang langit disebabkan olehku. Aku sudah melakukan kesalahan. Jadi, aku tidak ingin bintang ini dihancurkan karena diriku. Aku benar-benar minta maaf karena membiarkan kerajaanmu telah jatuh," ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Kemudian sebotol giok melintas di tangannya. Ternyata itu merupakan esensi darah keabadian yang Xiaoyan dapatkan ketika ia membunuh kaisar keabadian sebelumnya. Segera, setetes darah keabadian pun dicurahkan dari botol giok itu, dan Xiaoyan menyerahkannya kepada Wu Jian. Sementara itu, ketika melihat ini, Wu Jian melambaikan tangannya lagi dan lagi. Ekspresinya berubah. Dia tahu bahwa setetes darah keabadian ini sangatlah berharga, seperti yang dikatakan Xiaoyan. Setetes darah keabadian ini dapat membantunya kembali menjadi seorang kaisar keabadian. Oh, apakah satu tetes tidak cukup? Tanya Xiaoyan sambil kembali menuangkan setetes darah keabadian. Ekspresi Wu Jian pun langsung berubah secara dramatis, dan dia melambaikan tangannya dengan panik. Lalu Wu Jian segera berkata, Tuan, dirimu adalah anugerah besar. Karena sudah menyelamatkan bintang langit, setetes darah keabadian ini terlalu berharga. Tuan pasti sangat membutuhkannya, ucap Wu Jian. Ayolah, bukankah aku sudah bilang bahwa semua bencana ini terjadi karena aku? Jadi, aku akan memberikan 2 tetes darah keabadian ini kepadamu. Terima kasih banyak untuk perjalanan sebelumnya. Aku berharap kita bisa bertemu lagi ketika ada kesempatan, ucap Xiaoyan sambil tersenyum dan menyerahkan 2 tetes darah keabadian kepada Wu Jian. Pada saat ini, di mata Wu Jian ada 2 tetes darah keabadian yang bersinar dengan cahaya keemasan. Ini adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya.
Satu tetes saja bisa membawanya kembali ke ranah kaisar keabadian. Jadi, 2 tetes mungkin bisa membuatnya menjadi kaisar keabadian yang lebih kuat dari sebelumnya. Maaf Tuan, 1 tetes saja sudah cukup bagiku. Anugerah besar yang Tuan berikan kepadaku. Pasti, aku akan selalu ingat setetes darah keabadian ini. Bukan untuk kekuatan, tetapi untuk perlindungan. Terima kasih atas kedermawananmu, Tuan, ucap Hujan. Kali ini, Hujan mengerti bahwa jika dirinya berpura menolak di saat seperti ini, maka hasilnya adalah tidak ada cara untuk kembali ke ranah kaisar keabadian. Begitu dirinya tidak memiliki kekuatan keabadian, dia hanyalah seorang dewa. Bahkan, bagi Dewa Bintang 9, Hujan khawatir bahwa akan sulit untuk melindungi bintang langit secara menyeluruh. Jadi, dia membutuhkan setetes darah keabadian ini. Ketika melihat ini, Hujan bersikeras bahwa dirinya hanya membutuhkan 1 esensi darah keabadian. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya memberikan 1 tetes esensi darah keabadian dan menyingkirkan botol giok lainnya. Bagi Xiaoyan saat ini, esensi darah keabadian tidak memiliki efek apapun. Bahkan, meskipun itu adalah avatar Laozu ataupun avatar Yuan Shen, esensi darah keabadian juga tidak berpengaruh pada keduanya. Sementara itu, ketika keduanya masih berbicara, tiba-tiba ada suara keributan. Dan sosok Goyan pun segera berkata, "Hei, tunggu dulu. Formasi pengubah awan langit ini belum menghilang. Sepertinya seseorang sudah mendapatkan kembali kendali atas formasi itu." Sialan, ucap Goyan sambil menatap formasi pengubah langit dengan cemas. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beliterasi sama Pak Katai. Terima kasih yang udah stay.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。